Yosami Nasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako review One Piece chapter 997. Tanpa banyak basa-basi, cus langsung mawon masuk ke pembahasan. Cover chapter 997 diisi dengan cover art request dari penggemar. Dalam cover art ini, Sanji sedang berlatih meditasi dengan seorang pendeta rakun. Namun meditasinya terganggu oleh seorang cewek yang bermain bola di luar ruangan. Karena Sanji masih memikirkan duniawi, akhirnya dia berulang kali terkena pukulan sinai dari pendeta rakun. Yos, setelah seminggu menanti, One Piece chapter 997 rilis. 3 chapter lagi menuju One Piece chapter 1000. Di akhir chapter 996 lalu, Sanji mendengar jeritan-jeritan mencurigakan dari arah lantai 3 Istana Onigashima. Pada chapter 997 ini, Sanji telah sampai di lantai 3 dan berlari dengan tergesa-gesa karena mendengar jeritan wanita yang butuh bantuannya. Feeling Sanji ternyata benar. Dia melihat bayangan seorang wanita di balik pintu sebuah kamar yang sedang dilucuti oleh lelaki hidung belang. Tanpa pikir panjang, Sanji langsung menendang pintu kamar untuk menolong wanita tersebut. Ternyata wanita tadi adalah perangkap yang disiapkan untuk menarik Sanji. Alhasil, Sanji terjebak pada sebuah jaring laba-laba yang lengket. Dan langsung saja Sanji dihajar oleh kedua orang misterius tadi yang menjebaknya. Ternyata mereka telah menggali informasi tentang Sanji dan para kru Mugiwara. Sanji berontak dan meminta untuk dilepaskan. Namun orang misterius tadi membawa Sanji ke hadapan Black Maria. Ternyata orang-orang yang menjebak Sanji tadi adalah anak buah seorang Tobiropo, Black Maria. Persis seperti prediksi Andri Hako pada review One Piece 996 minggu lalu, jika lantai 3 adalah lantai kekuasaan Black Maria. Black Maria menjelaskan jika dia tidak ingin ruang perjamuan di Onigashima berubah menjadi medan pertempuran. Dia pun berkata jika Sanji membuat hatinya berdegup kencang dan menanyakan apakah Sanji sayang padanya. Dasar si mesum Sanji langsung saja termakan godaan tersebut dan bilang sayang kepada Black Maria. Entah gimana ini nanti nasib Sanji, malah menjadi beban saja. Jadi teringat pertarungan Sanji dengan Khalifa di Enies Lobby dulu, yang kalah telak karena Sanji gak bisa bertarung melawan wanita. Scene berpindah ke Luffy dan Jinbe yang telah sampai di lantai 3 juga. Mereka berdua ternyata tertinggal jauh di belakang, sampai-sampai kehilangan jejak Sanji. Di lain tempat, terdapat pasukan Kaido yang bersiaga di tangga menuju lantai 4. Mereka adalah pengguna buah Smile Gorilla dan Rattlesnake. Karena sebelumnya mereka gagal menahan Eustace Kid, maka kali ini mereka tidak akan membiarkan Luffy lolos begitu saja, agar dapat promosi naik pangkat menjadi Tobiropo. Dalam perjalanannya, Luffy bertemu dengan pasukan samurai. Ternyata, para samurai telah membuat tangga sendiri menuju lantai 4 karena mengetahui jika tangga utama dijaga oleh banyak pasukan. Akibatnya, pasukan Kaido yang berjaga di tangga tak kunjung bertemu Luffy yang mereka nanti-nantikan. Scene berpindah ke panggung pesta. Terlihat Big Mom yang kemarin menerobos langsung terbang menuju atap tengkorak, melewati lubang atap. Zoro cukup lega karena Big Mom tidak mengamuk di panggung pesta yang bisa membuat makin kacau. Dari lubang atap, Zoro melihat sesuatu yang misterius terjatuh. Situasi di panggung pesta makin kacau akibat game kejar-kejaran mencari vaksin virus Iblis S. Bos Yakuza Omasa yang pada chapter 994 terkena virus telah terinfeksi sepenuhnya dan menyerang teman-temannya. Terlihat Queen sangat menikmati tontonan game kejar-kejaran yang dia buat. Drake mulai bertarung melawan Apo. Melihat situasi ini membuat Zoro murka. Dengan sekali serangan, Zoro menebas Apo dan berhasil merebut vaksin darinya. Vaksin tersebut langsung Zoro berikan kepada Chopper.
Karena Chopper terkena virus iblis es juga, dia jadi mengerti cara kerja virus tersebut. Chopper menjelaskan untuk menghentikan penyebaran virus harus membuat tubuh tetap hangat dengan mendekatkan api ke tubuh yang terkena virus iblis es. Dan Chopper berjanji akan membuatkan vaksin untuk semua orang tanpa mengenal kawan ataupun lawan karena profesinya sebagai seorang dokter. Melihat Chopper mengetahui cara kerja virus dan Apo yang telah kalah membuat Queen geram. Tiba-tiba muncul serangan dahsyat yang mengarah kepada Queen. Ternyata serangan tersebut berasal dari Zoro. Zoro menjelaskan jika tujuannya datang ke Wano bukanlah untuk ikut game membosankan dari Queen, melainkan Zoro ingin menebas Kaido yang merupakan makhluk hidup terkuat. Namun tiba-tiba muncul gempa yang membuat bumi bergetar. Brook mengira gempa tersebut adalah perbuatan Zoro dengan menggunakan Housoku Haki. Namun Zoro membantahnya. Robin-chan berkata jika dia mengerti perasaan Zoro yang geram. Ternyata sesuatu yang jatuh dari lubang di atap tadi adalah lengan Okiku yang putus tertebas Kaido pada chapter 993 lalu. Zoro merasa bersalah karena terlambat naik ke atap tengkorak. Tiba-tiba muncul Marco yang menyapa Robin, Zoro, dan Brook. Marco bertanya kenapa kru Mugiwara masih ada di lantai bawah dan menawarkan bantuan. Mungkin Zoro akan meminta Marco untuk mengantarkannya langsung menuju ke atap tengkorak menyusul Kinemon dan kawan-kawan. Gempa tadi ternyata dirasakan juga di lokasi Otama dan Nami, serta lokasi Luffy dan Jinbe. Gempa dahsyat yang melanda Onigashima membuat kapal selam Heart Pirate tidak dapat mendekat ke pulau, dan besar kemungkinan jika mereka tidak akan bisa ikut bertempur. Diperlihatkan panel kakek Hio dan Eustace Kid yang kaget akibat gempa yang terjadi. Shin berpindah ke luar istana tengkorak Onigashima. Yang sudah berada di sini adalah Yamato yang berhasil kabur membawa Momonosuke dan Shinobu. Yamato berencana membawa kabur Momo dari pulau Onigashima menggunakan kapal. Namun yang mereka dapati adalah tidak ada laut, apalagi kapal. Yamato berkata jika mereka telah terlambat untuk kabur. Momo menanyakan kepada Yamato apa yang sedang tengah terjadi. Yamato menjelaskan jika si naga telah menciptakan awan api untuk terbang ke langit, yang artinya Kaido sedang menerbangkan seluruh pulau Onigashima. Overpower sekali kekuatan buah iblis Kaido ini sampai bisa menerbangkan sebuah pulau. Rencana Kaido adalah membawa pulau Onigashima ke ibu kota bunga. Shin berpindah ke Kaido di atas atap tengkorak. Kaido sedang menjelaskan rencananya kepada Akazaya yang telah tumbang. Dia berkata jika era Kozuki telah berakhir dan akan dia gantikan dengan New Onigashima yang akan menjadi markas besar bajak laut binatang buas. Kaido akan memulai dunia yang dia idam-idamkan, yaitu dunia yang brutal tanpa aturan. Makin kesini makin gila aja kekuatan Kaido. Gimana cara Luffy dan kawan-kawan mengalahkannya? Seperti tanpa celah kekuatan Kaido ini. Namun kita harus bersabar menunggu kelanjutannya, karena minggu depan One Piece jatah libur. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Andri Hako.